Selamat datang di channel Sang Idealis by Evarkan Paluk, channel edukasi politik dan juga menjaga akal waras kita. Seperti kita ketahui, hari ini saya dan Bang Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Saudara Bil Fakih atas dugaan pencemaran nama baik, menjatuhkan martabat dan bla bla. Dan saya dan Bang Roy Suryo sepertinya ya kalau tidak salah saya lihat tadi dari screenshot yang diperlihatkan oleh Bill tadi, pasal-pasal yang dituduhkan adalah pasal 27A junto pasal 433. Oke, kita terima dengan baik apa yang dilakukan oleh Bill sebagai warga negara yang baik, tentu kita ikuti prosedurnya yang berlaku ya. Tetapi memang aneh sih, orang yang pertama kali memantik api ini, memunculkan isu yang dimana isu itu demikian liar menjadi luar biasa. Di antara para termul mereka luar biasa menghujat Roy Suryo. Ketika kita membela diri kok tiba-tiba mereka seolah-olah menjadi korban. Ini yang aneh. Dan teman-teman semuanya, sebenarnya saya bersama dengan tim ya, bersama tim dengan YouTuber yang lainnya yang berada di dalam kelompok Roy Suryo dan Dr. Tifa, support kita kepada mereka. Kami sudah sepakat tadi pagi, bahkan sebelum laporan Bill, bahwa kami tidak akan lagi untuk menanggapi yang dilakukan oleh para YouTuber Nusantara, atau kalau kata Pak Roy itu ceboker Nusantara, para ceboker-ceboker Nusantara ini, yang dimana mereka ya, mereka mencoba untuk mengangkat isu ini. Kita berharap sebagai tanggung jawab kita, sebenarnya bukan tanggung jawab sih, tapi ini adalah sebagai langkah gentleman yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan saya juga yang mengikuti kemarin ketika langsung ke UNJ, harusnya masalah ini selesai, tapi ternyata tidak. Dan kita menduga, teman-teman, kita menduga tujuan mereka sebenarnya memang membuat gaduh, tujuan mereka sebenarnya memang untuk mengalihkan konsentrasi Pak Roy yang sedang melakukan pra peradilan tahap kedua. Nah, ini yang paling menarik ini. Karena apa? Ternyata setelah saya telusuri, kasus yang diangkat ini ternyata mulai muncul ketika pra peradilan yang pertama dimenangkan Pak Roy Suryo. Sepertinya ada pihak-pihak yang ketakutan kalau pra peradilan tahap kedua atas gugatan pasal 32 dan juga status tersangka ini dikabulkan kembali, mereka sepertinya ingin mengganggu, ingin mengail di air keruh supaya ribut, supaya mengganggu konsentrasi dan juga untuk pengalian isu. Pengalian isu tentang apakah Pak Jokowi mau datang enggak ke pengadilan ya. Jadi kami tadi sudah sepakat untuk tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh ceboker Nusantara yang sekarang menjadi rame di kubu mereka sendiri. Biarlah mereka melakukan ya, melakukan gorengan di pihak mereka sendiri. Biarlah itu ranah mereka. Kami tidak akan menanggapi. Kami hanya akan menanggapi kalau ya, kalau apa yang dilakukan oleh Bang Roy ini berani dilakukan oleh pihak dari Jokowi. Sekali lagi, kami tidak akan menanggapi karena kami sudah melakukan yang jauh yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Jokowi. Ya, ketika kami dituduh ijazah Pak Roy palsu, maka kami melakukan sebuah tindakan yang harus dilakukan, yaitu memperlihatkan di depan media. Boleh diraba, boleh dipegang, boleh didokumentasikan, bahkan boleh diperiksa. Silakan diperiksa. Jadi kami tidak selevel lagi dengan kelompok-kelompok ceboker Nusantara ini. Kalau kalian mau selevel lagi dengan kami, suruh junjungan kalian untuk melakukan hal yang sama dengan Pak Roy Suryo, nanti mari kita berdebat lagi. Nanti mari kita respon lagi. Jadi kalau kalian ingin supaya kita tanggapin lagi, kalian berani nggak? Bisa nggak kalian melakukan hal yang dilakukan oleh Pak Roy? Hal yang dilakukan oleh kubu kami, memperlihatkan langsung ijazahnya. Harusnya kan seperti itu. Artinya kami di atas kalian dalam menanggapi isu-isu tentang tuduhan ijazah palsu. Jadi teman-teman semuanya, disinilah bagaimana eh, ada dugaan ya, dugaan bahwa ini sepertinya kok pengalian isu ya. Ini sepertinya kok ingin mengganggu konsentrasi dan ingin memantik keramaian, keriuan-keriuan supaya konsentrasi publik ini terfokus kepada ijazah Roy Suryo dan bisa membalikkan opini. Mereka ini memang orang yang tidak pernah bermain di ranah substansi. Mereka selalu bermain di ranah framing-framing opini, penggiringan-penggiringan opini. Padahal yang kami lakukan adalah sebuah langkah yang justru tidak bisa mereka lakukan. Ketika kita mempertanyakan ijazah asli Pak Jokowi tidak berani dan tidak pernah memperlihatkan seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jadi, kalau kalian mau
menyamakan. Oh, berarti sama dong Roy Suryo dengan apa Jokowi ya dituduh. Oh, sekarang sekarang Roy Suryo kena batunya gitu. Kalian kalau mau menyamakan seperti itu, suruh junjungan kalian dulu Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya sama seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Maka kita baru selevel tuh melakukan hal yang sama. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Bill Fakih dengan melaporkan saya dengan Pak Roy, dan saya tadi juga sudah komunikasi dan kita akan hadapi, dan Pak Roy juga ketika di hadapan wartawan ya, di hadapan media bahkan mengatakan bahkan hati-hati nanti kita akan bisa melaporkan balik karena kami sedang mencari juga ya, mencari bukti-bukti itu. Kami bukan orang yang sembarangan untuk melakukan segala hal. Jadi teman-teman semuanya yakinlah bahwa apa yang dilakukan Bill tidak akan membuat saya gentar, tidak akan membuat saya mundur, tidak akan membuat saya akan berbalik arah. Karena dulu kan ada ya, ketika dilaporkan oleh Bill juga ya tentang kepemilikan ijazahnya dari Jepang itu, si Ono ya, itu kan langsung berbalik arah ya. Tapi insya Allah saya akan tetap istiqomah, saya akan tetap menghadapi dengan prosedural hukum. Semoga prosedur hukum bisa berjalan dengan baik ya, karena sebagai warga negara yang baik tentu saya harus menghadapi dan harus taat kepada prosedural hukum yang berlaku. Dan juga kepada teman-teman semuanya, jangan pernah lagi menanggapi isu-isu yang dilempar oleh pihak Ceboker Nusantara. Itu memang disengaja oleh mereka. Untuk supaya kegaduhan-kegaduhan ini mengalihkan konsentrasi kita yang pertama terhadap pra-peradilan yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan kuasa hukumnya, serta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita akan terus suarakan kapan Pak Jokowi akan datang. Dan Pak Jokowi sesuai dengan janji yang dia katakan kepada semua media mainstream yang dimana memuat pemberitaan itu, akan datang ke pengadilan membawa ijazah SD, SMP, dan SMA serta sarjana yang sudah ada di kejaksaan yang sudah dilimpahkan ke JPU sebagai barang bukti. Jadi kami akan menanggapi lagi dari kubu Bill Fakih kalau mampu untuk menyerikan atau membuat seri kedudukan. Dengan cara apa? Dengan cara meminta junjungannya Pak Jokowi melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ketika menunjukkan ijazahnya secara langsung di depan awak media. Boleh dipegang, boleh didokumentasikan, bahkan boleh silakan diuji kalau mau diuji. Nah, kalau mau untuk seri ini ya buat kubu Bill Fakih, coba dong tunjukkan supaya Pak Jokowi melakukan hal sama yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo. Simak videonya ketika Pak Roy Suryo menunjukkan ijazahnya. Dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak. Teman semuanya, sekali lagi bahwa saya akan menghadapi permasalahan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Saya akan taat terhadap hukum. Jika dipanggil, saya tentu akan hadir sebagai bentuk ketaatan saya kepada sebagai warga negara yang baik ya. Tetapi kalau tujuannya laporan ini adalah untuk mengancam, untuk mengintimidasi atau untuk membuat saya berubah pikiran, berubah arah, karena saya salah satu orang yang memegang saksi kunci terhadap KKN-nya Pak Jokowi, ya itu mimpi deh. Ya, insya Allah saya akan tetap tegar, saya akan tetap berada di jalan yang saya yakini, karena saya sekali lagi katakan, saya berjuang bukan untuk Pak Roy Suryo, saya bukan berjuang untuk Ibu Tifa, Dokter Tifa, bukan. Saya berjuang hanya ingin supaya sejarah bangsa ini menjadi sejarah yang baik. Tidak ada lagi beban warisan yang kita turunkan kepada generasi mendatang tentang sebuah pertanyaan besar, bahwa apakah benar sih kita pernah punya presiden 2 periode yang ijazahnya diragukan. Cuman itu saja ya. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab moral kita, generasi di saat kita. Jangan sampai kita nanti dianggap oleh generasi penerus kita, oh dulu kenapa mereka nggak berteriak? Kenapa dulu mereka nggak berusaha untuk membuka ini? Saya tidak mau itu akan menjadi beban generasi mendatang tentang sejarah bangsa dan negara yang saya cintai ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang terus memberi support terhadap saya juga. Dan kita akan terus berjuang. Salam perjuangan.